kemudian subuh, yang mana baru saja kita melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Semoga amal ibadah dan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sudah tiada Allah lapangkan kuburnya, Allah terima segala amal solehnya. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pada keluarga, sahabat dan kita umatnya di akhir zaman dengan harapan kelak mendapatkan syafaat beliau nanti pada mahsyar. Tapi kita pada pagi ini mengenai kepemimpinan Nabi, leadership Rasul. Pemimpin beda dengan pejabat. Kalau pejabat beda tipis dengan penjahat. Huruf B dengan huruf H. Kalau pemimpin itu yang diikuti. Maka kata lain dari pemimpin, imam. Imam pemimpin yang dapat naungan nanti. Di padang mahsyar ada 7 golongan. Salah satunya imamun adil, pemimpin yang adil. Maka imam itulah sholat berjamaah representasi dari hidup bermasyarakat, lebih demokratis ketimbang di sistem demokrasi. Kalau ada peribahasa mengatakan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi hanya dalam sholat berjamaah. Cuma imam itu disebut imam kalau ada jamaah, kalau ada makmum. Kalau nggak ada makmum bukan imam kan. Walaupun gelarnya berelok profesor, doktor, SH, Insinyur, LLL, PhD, LC, WC, banyak. Al-Mukarram, Al-Fadil, Al-Habib, Al-Mahbub, Al-Marhum aja sekalian. Tapi tidak, sholatnya sendiri, nggak berhak jadi imam, nggak ada yang ngikutin. Ya. Jadi pemimpin itu, imam itu harus yang ada jamaahnya. Ya. Nabi kita Muhammad SAW itu jadi ikutan, uswatun hasanah, banyak pengikutnya, 2M. Di dunia ini, maka itu disebut pemimpin. Ya. Kalau pejabat hanya melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Kalau pemimpin sama dengan imam. Makanya setelah iqamat, maka imam tidak boleh langsung takbiratul ihram. Dia dulu ke belakang. Lihat dulu kondisi jamaah. Setelah melihat kondisi jamaah, lihat dulu siapa penggantinya. Karena imam ini bukan berasal dari nenek moyangnya. Ingin berpuasa long life, seumur hidup, nggak ada itu dalam hal. Imam hanya menjadi pemimpin dari salam sampai takbir. Kemudian diikuti, ditiru oleh jemaah akhlaknya dan sikap sehari-harinya. Itu imam. Jadi imam gak boleh mementingkan dirinya, keluarganya, partainya, koleganya, oligarkinya, enggak, tapi semua. Makanya imam sebelum takbir seperti imam kita tadi, stawu atau sawu, sama. Sawaun alaihim, jadi samakan saf, itu artinya. Stawu atau sawu, sesudes itu yang melihat ke belakang, sawu, luruskan saf. Wa'tadilu, sikap iktidal. Itu wa'tadilu, sikap iktidal. Jangan betul-betulin celana, megang-megang hati. Ini mau takbiratul ihram. Ya itu maksudnya. Jangan garuk-garuk kepala, ibu-ibu jangan betulin mau kena. Tapi harus sikap suwa'tadilu wala takhtalifu. Nah, jangan zigzag. Ya. Inna tasbihatas sufuf, itu imam.
tidak tahu kondisi makmum, Nabi mengatakan, "Iza amma ahadukum falyukhaffif." Kalau kamu jadi imam, walaupun keluaran Mekah, hafal Al-Quran 30 juz, kalau bahasa kami sekarang dipatenggangkan, dipikirkan kondisi jamaah. Kalau kamu jadi imam, falyukhaffif, ringankan bacaan. Fa inna fihim, karena sesungguhnya dalam jamaah itu ada orang tua, rematik, asam urat, encok, ya, sebagainya. Ya. Kemudian ada anak-anak, ada ada orang keperluan, orang dinas, ya. Apalagi sholat Jumat, ya, sholat maghrib di Makkah. Walaupun imamnya hafal Al-Quran, biasa aja. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ya. Ini kebanyakan imam pamer. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Yasin sampai selesai, belum salam, udah bubar jamaah. Ya. Kalau toh panjang, hanya subuh. Kalau sholat itu dibaca ayatnya panjang, hanya subuh. Maghrib, Jumat harus dipikirkan kondisi jamaah. Ya, Nabi kalau mendengar suara anak kecil aja nangis, Nabi tidak panjang-panjang ayat. Inilah yang disebut pemimpin, memikirkan kondisi jamaah. Itu yang imam adil, ya, imam yang adil. Walaupun suaranya bagus, ya, makhrajnya tepat, ori. Kemudian imam kita panjang umur, ya, badan sehat, ya, bacanya bagus. Tapi alhamdulillah tadi sedang, ya, sedang panjang. Padahal itu kisah tentang kaum musyrikin. Nah, itu yang diberikan oleh Nabi, gambaran sholat berjamaah itu gambaran hidup bermasyarakat, bagaimana memimpin jamaah. Kalau imamnya bagus, memperhatikan, dia akan diikuti oleh makmum. Ya. Ikutilah imam, iza kabbara fakabbaru. Duluan takbir dulu imam, baru kita takbir. Iza raka'a farka'u. Kalau imam ruku, kita baru ruku. Kalau berbarengan kita sholat dengan imam, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar, itu bukan ngikut imam, balapan. Ini imam baru-baru membaca ayat terakhir Wadduha, wa amma tangannya udah lepas, itu ndike imam. Jadi imam itu yang ada ikutan, ya. Jadi kalau toh ada tempat imam tinggi, kan ada mihrab itu ada tinggi supaya mudah lihat jamaah, ya, supaya mudah lihat jamaah, saf lurus. Ya. Kalau kita kan egaliter, nah ini ciri-ciri aura Muhammadiyah. Ya. Jadi apa? Egaliter, bersama. Ya. Tidak ada tinggi rendah. Kalau ke masjid, jangan bawa gelar akademis Anda, jangan bawa gelar adat Anda. We are the world, kita sama. Ya, begitu juga orang ke Mekah. Jangan bentang-bentang bintang 4, apalagi bintang 7, lalu dipakai. Di sini nggak perlu tongkat komando Anda. Ya, pakai ihram. Ya, makanya pemimpin diajarkan oleh Rasul harus tahu kondisi. Makanya surat At-Taubah. Ya. Kalau saudara kita dari kalangan Betawi memperingati Maulid Nabi, itu pasti membaca surat Al-Fat dan surat At-Taubah 128. Setelah membaca Ad-Dibah Syaraful Anam, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum
bil mu'minina raufur rahim. Ya, fa in tawallaw. Jadi kalau orang ingin tahu kepemimpinan Rasul, surah At-Taubah bagian akhir. Allah berfirman, laqad ja'akum, telah datang kepadamu wahai orang Makkah, Rasul sudah wafat. Ayat ini turun 14 abad yang lalu. Sekarang ayat ini turun kepada kita. Wahai jemaah Masjid Baitul Muhajirin, setelah datang orang pemimpin Rasul min anfusikum, dari kalanganmu sendiri. Nabi punya ayah, punya ibu, punya kakek, punya nenek, punya istri, punya anak, punya mantu, punya cucu. Sama dengan kita, min anfusikum. Coba kalau yang menjadi gubernur di Jakarta ini bukan manusia, tapi malaikat, nggak maju-maju. Maju-maju dari tahun lalu sampai tahun ini nggak ada kemajuan. Diajukan proposal, gimana Tuan Gubernur, kalau kita membangun jalan tol, buat apa jalan tol? Saya bisa terbang. Bagaimana kalau pengadaan makanan nasi gratis, buat apa? Saya nggak butuh makan. Makan saya cuma tasbih doang, zikir, subhanallah, alhamdulillah. Gimana membangun rumah susun? Saya nggak butuh tempat tinggal, nggak ada kemajuan. Paling yang di negara yang korup, kalau yang bagus jadi pemimpin yang malaikat Israel. Itu habis itu korupsi semua, koruptor. Ya, tahuan aja dia punya feeling, paling koruptor, paling ceketnya, innalillahi. Ya, tapi kan Allah tidak mau, karena para malaikat tidak bisa kita jadikan teladan. Inna fi rasul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena Rasul ini kita teladani karena sama dengan kita. Sepintar-pintarnya tikus tidak akan meniru seekor kucing, tapi sebodoh-bodohnya kucing tidak akan meneladani tikus got. Karena nggak satu jenis. Kita satu jenis dengan Rasulullah. Ya. Jadi ini yang tidak dipunyai oleh pemimpin zaman now. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah ini Pak Taufik. Ya, Pak Guru. Ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Nah, Azizun alaihi, berat ya rasa derita yang kamu tanggungkan. Jadi Nabi, seorang pemimpin, harus mempunyai rasa empati dan simpati. Nabi itu tidak tega melihat orang susah, tidak sampai hati melihat orang menangis. Kata beliau bersabda, kalau ada umatku yang kelaparan, biarlah aku yang pertama kali merasakan lapar. Kalau ada umatku yang kenyang, biarlah aku yang terakhir menikmati kekenyangan itu. Kira-kira ada nggak pemimpin kayak gitu di dunia ini? Ya, nggak ada, jarang. Jadi azizun, merasakan derita orang lain. Maka yang diumumkan oleh Pak Taufik tadi, dari sini azizun, kata takziah. Takziah mengunjungi orang yang kena musibah, kita rasakan kesedihan keluarga mereka. Kita rasakan musibah keluarga itu merasa kehilangan. Maka kata-kata yang kita ucapkan kepada saudara-saudara tetangga kita yang kena musibah, ibu, bapak, kami ikut berduka kita. Kesedihan ibu juga kesedihan kami. Kesedihan bapak juga kesedihan kami bersama. Namanya
takziah, ya, kepedulian, ya, kita care kepada yang lain. Nah, itu ciri-ciri khas kepemimpinan Nabi. Nggak tega lihat orang susah. Kalau pemimpin zaman sekarang itu SMS, ya, senang lihat orang susah, tapi susah lihat orang senang, ya. Nah, inilah yang kita cari. Sekarang kita menderita karena kita salah memilih pemimpin, sehingga peribahasa Minang, di mana bumi dipijak, di situ rakyat dipajak, lalu diinjak, dipijak-pijak. Ya. Tapi kalau Nabi sampai sekarang pernah melaksanakan pajak kecuali zakat bagi yang cukup harta nisab. Maka sampai sekarang Arab itu karena meniru teladannya Rasul, ya, sana tol nggak bayar, listrik dol, ada meterannya. Maka disebut Al-Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang bermandikan cahaya. Bapak pulang dari Mekah, haji atau umrah, mendarat di Cengkareng, maka lampu di Jakarta ini seperti lampu 5 watt. Kalau kita di Saudi, Masya Allah, ya, lampunya terang benderang. Jadi teladan dari Rasulullah SAW, azizun alaihi ma'anittum, berat ya rasa derita yang kamu tanggung. Bagaimana Nabi membantu orang yang miskin, padahal dia sendiri miskin? Nah, ini yang kita luruskan. Makanya Anda jangan kemana-mana. Seorang pemimpin itu harus kaya. Sebelum menjadi pemimpin harus kaya. Bukan ngutang dulu lalu jadi pemimpin. Nah, ini latar belakang munculnya korup. Ya. Nabi itu kita jangan salah persepsi tentang Rasul. Rasul ini orang kaya, pedagang sukses, namanya tajir. Tajir itu orang yang kaya dari harta berdagang, harta bisnis. Doa kita haji kan itu, Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa amalan salihan makbulat wa tijaratan lan tabura. Bisnis yang tak pernah bangkrut. Orang yang kaya dari harta bisnis itu namanya tajir. Cuma ditambah sedikit tajir melintir. Ya. Tapi kalau orang yang kaya dari harta korupsi itu namanya maliam. Ya. Nabi ini memang dia terlahir dari anak yatim. Anak yatim. Wa alam yajidka yatiman fa'awa. Ketika dia 2 bulan atau 3 bulan dalam kandungan ibunya Siti Aminah, sang ayah pergi berdagang ke negeri Syam. Semua orang 3 bulan berpisah akan kembali ke kota Makkah. Ayah Nabi tak kunjung datang. Berita duka tiba. Rombongan terakhir mengatakan kepada ayahnya Siti Aminah binti Wahab, maka ayah Nabi itu Aminah dengan Abdullah perkawinan yang super singkat, hanya 8 hari, hanya 7 hari. Ya,
Itu yang disebut alam yajidka yatiman fa'awa. 3 malam di rumah mertua Indah, kemudian diboyong istri pengantin anyar ke rumah sendiri. Masuk hari ke-8, Abdullah pamit, kita memulai hidup baru. Walaupun ayah mertua orang kaya, tapi kita harus mulai dari nol. Besok abang akan berangkat membawa kafilah dagang menuju negeri Syam. Kaget Siti Aminah, tapi karena ini tujuan baik, ya ikhlaskan. Padahal baru pengantin 7 hari. Ya, orang Mekah melepas sang suaminya itu sore. Kalau kita berangkat kerja pagi. Karena waktu itu kenapa sore? Supaya long march, bisa jalan panjang sampai pagi besok. Ya, karena siangnya jam 8, jam 9 kita udah nggak kuat jalan, terik matahari. Ya. Jadi rumah tangga Nabi, ya Aminah tidak mengira ketika dia berpamitan istri-istri yang lain dipeluk oleh suaminya, begitu juga Aminah, dia tidak membayangkan perkawinan yang singkat. Itulah kenangan lagu Erni Johan, Senja di Batas Kota. Tapi settingan doang Pak, jaga ya. Nah, jadi 3 bulan sudah menunggu tapi nggak kunjung datang. Nah inilah Aminah sudah membayangkan kalau abangku pulang, dia akan memberikan hadiah yang banyak, sekaligus aku akan memberikan door prize, the good news, bahwa di dalam rahimnya sudah ada janin. Tapi angan-angan tinggal angan-angan. Nah, itulah yang disebut alam yajidka yatiman fa'awa. Ketika Siti Halimah sudah mengembalikan Nabi dari selesai susunya, ibu susunya 2 tahun, maka Aminah mengatakan, aku berubah. Dia senang di desa Bani Sa'ad, udara segar daripada di kota Sumpah. Maka Halimah mengasuh Nabi sampai umur 5 tahun. Ketika usia 5 tahun sedang membalakan domba di belakang rumah bersama saudara susunya, datang malaikat Jibril membelah dadanya. Ujar, Halimah khawatir, takut terjadi datang lagi itu malaikat Jibril, jangan-jangan anak orang meninggal. Maka dia kembalikan kepada ibunya Aminah. Setelah Aminah mengasuh anaknya, hanya sebentar Aminah mengasuh anaknya, ya, dia menyusui hanya 3 hari. 1 minggu disusui oleh budak Abu Lahab. Setelah 1 minggu disusui oleh Halimah Sa'diyah. Setelah umur 5 tahun dikembalikan ke Aminah. Kemudian diasuh. Cuma Nabi umur 5 tahun cerdas. Ma, mana bapak? Kok saya nggak lihat? Nggak tega bilang bapaknya sudah meninggal. Bapakmu ada di Madinah. Ngapain? Ya pokoknya di Madinah. Kayak pamanmu, kayak apa? Pakdemu. Ada saudara dari ayah Nabi namanya Haris bin Abdul Muthalib. Dari sinilah nama Haris Nasution. Nah, maka tinggal di Madinah. Iya, toko kali. Diam aja. Kapan kita ketemu? Karena selalu ditanyakan begitu. Aminah, besok kita berangkat menemui bapakmu bersama kafilah dagang yang akan pergi ke negeri Syam. Sampai di Madinah, ya, Nabi sudah girang. Berangkat Nabi, ibunya Aminah dan pengasuhnya Ummu Aiman. Satu-satunya warisan ayahnya hanya seorang budak pengasuh namanya Ummu Aiman. Nabi sudah girang akan ketemu bapaknya. Taunya Pak D-nya membawa ke sebuah tanah kosong yang ada batu-batu kali. Baru sadar itu Nabi ketika ibunya bersimpuh di sebuah batu nisan sambil mewek, sambil berdoa, berarti bapak saya sudah meninggal. Ini yang disebut alam yatiman fa'awa. Selesai berdoa, selesai kerinduan, hanya bersama Abdullah suaminya hanya 7 hari 7 malam, tidak ada honeymoon.
cuma holiday doang, hari madu doang, ya. Nah, maka selesai berdoa, Aminah berumur 17 tahun dipersunting Abdullah umur 25. Ketika umur Nabi 5 tahun berarti umur Aminah ibunya 22. Nah, setelah selesai, besok-besoknya Amir ke Abang, Bang, kami balik ke Mekah. Wajah udah pengen pulang. Iya dah, siap-siapkan barang-barang, besok sore berangkat. Ya, tapi apa yang terjadi? Mau berangkat besok sore, ibunya demam panas tinggi, DBD. Tidak keburu dibawa ke kamar gawat darurat. Akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Ya, umur 5 tahun. Kemarin lihat ibunya bersimpuh di batu nisan, sekarang dia lihat ibunya dimasukkan ke liang lahat. Ini yang disebut bahwa jaga kabtolan lahana. Kalau dapati engkau Muhammad umur 5 tahun bingung. Dolan itu kalau surat Ad-Duha artinya bingung. Kalau walad dolin itu baru sesat, penyembah berhala. Ya. Jadi alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan wa hada. Dia hanya bertemu ibunya hanya sekian hari, ya, tidak sampai 1 tahun sang ibu dikuburkan dekat suaminya di Abwah, kota Madinah, itu pondok kelapanya kita. Ya, Jakartanya kan di sono, tadi pondok kelapa. Ya. Jadi itulah penderitaan Nabi, yatim piatu, dolan. Kalau burung sore kembali ke sarang, kalau ternak sore kembali ke kandang, kalau kita sore kembali pulang. Nah, Nabi umur 5 tahun kembali kemana? Ya, itu yang disebut dolan. Ya, bingung. Akhirnya dia diasuh oleh kakeknya. Akhirnya juga meninggal sampai Nabi umur 10 tahun. Mulai dari 10 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Masuk umur 12, ya Nabi tidak enak hardolin doang di rumah pamannya. Nah, mulai paman, saya ingin ikut berdagang. Ini Nabi berbisnis, berdagang sejak umur 12. Kalau anak kita masuk SMP, diantar jemput pakai motor, pakai mobil, atau pakai ojek. Nabi sudah bekerja keras merubah nasib. Ya. Umur 20 tahun sudah menjadi pedagang besar. Dia yang terkenal dengan semboyan laris manis Tanjung Imput. Barang laris, duitnya ngumpul. Umur 20 Nabi sudah berubah nasib. Yang bisa dirubah nasib, takdir nggak bisa dirubah. Takdir kita laki-laki jangan bergaya ingin perempuan. Takdir perempuan jangan ingin berpenampilan laki-laki. Kalau kita memang hitam nggak usah pakai whitening bedak-bedak segala, emang dari sono blueprint. Ya, tapi nasib bisa dirubah. Nasib miskin bisa dirubah jadi kaya kalau tekun cari nafkah. Nasib bodoh bisa menjadi pintar kalau tekun belajar. Nasib sakit bisa menjadi sehat kalau tekun ke dokter. Bisa berubah. Nasib berubah nasibnya. Umur 20-an ya udah kantongnya tebal. Ya. Tidak sama yang disampaikan oleh calon gubernur dari PKS dulu, Nabi pemuda pengangguran. Engkau baca kita. Pemuda pengangguran, miskin kere, menikah dengan Siti Khadijah, mengharap durian runtuh. Lah Khadijah juga kagak mau kalau kalau lelaki itu calon suaminya pengangguran. Mana ada? Ya. Jadi umur 20-an Nabi sudah piawai dalam berbisnis. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Ya, musim panas ke utara negeri Syam,
musim dingin ke negeri Yaman, lintas utara selatan. Itu 3 bulan perjalanan onta. Ya. Nah, jadi maka orang-orang Mekah itu tajir-tajir. Ya. Yang miskin itu yang menjadi pengemis di sana itu orang India sama Pakistan dan Afrika, Bangladesh. Ya, jadi pengemis. Orang Arab itu kaya, tajir. Begitu juga ya, Nabi sudah piawai dalam berbisnis, sudah tahu dengan liku-liku dagang. Ya, dalam kitab At-Tijaratul Rasul, Nabi sebagai pelaku bisnis itu dikatakan orang yang belum nyampe tapi pembelinya sudah ngantri. Teman yang baru penglaris kiri kanan satu doang, Nabi sudah bersiap pulang. Nah, ini kenapa? Nabi orangnya luas, ya, senyumnya menaklukkan hati setiap orang yang melihatnya. Ya, maka dia seorang pemuda al-amin yang bertangan dingin. At the same time, pada waktu yang sama ada seorang wanita kaya yang butuh seorang manajer andal. Itulah Khadijah. Khadijah curhat kepada tangan kanannya, budak yang bernama Maisar. Kenapa? Karena Siti Khadijah ini sedih. Ya, Khadijah ini mewarisi harta kekayaan dari ayahnya, Khuwailid bin Asad, pedagang besar. Yang kedua dari suami pertamanya, seorang pedagang. Jadi orang kalau menikah itu harus selevel kufu. Yang tidak ada kufunya hanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kalau kita mencari pasangan hidup harus sekufu, harus level. Ya, saya tidak mungkin melamar Luna Maya karena nggak selevel. Ya. Saya hanya selevel dengan istri saya. Ya, dari 9 bulan saya apa? 54 level. Alhamdulillah awet, walaupun satu, karena sekufu. Ya, nah, begitu juga Bapak awet sampai sekarang sekufu. Ya, tapi kufu yang paling penting kufu seagama. Ya, nah, anak menteri dengan anak menteri, anak presiden dengan anak perdana menteri, anak raja dengan keluarga raja, kan begitu sekufu. Ya. Jadi Siti Khadijah yang mempersunting pertama kalinya adalah pedagang besar laki-laki tampan namanya Abu Halah At-Taimi. Abu Halah melamar Siti Khadijah, mulai hidup berumah tangga, usia muda, tapi Abu Halah wafat sebelum punya anak. Yang mengatakan punya anak, tapi yang lebih banyak ahli sejarah mengatakan Abu Halah tak punya anak, maka harta warisannya jatuh kepada istrinya Khadijah. Setelah habis masa idahnya Siti Khadijah, dia move on, ya, berhias tipis, laki-laki, ya, lalu dipersunting oleh pedagang besar laki tampan namanya Atiq Al-Makhzumi. Atiq Al-Makhzumi juga menjadi suami Khadijah yang kedua. Khadijah membatin inilah perkawinan yang terakhir dan untuk selamanya. Itu ketika selesai pesta, maka apa hendak dikata, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Hadis Melayu mengatakan, disangka ilalang tengah padang, taunya rumput seliburi. Kira panas sampai petang, taunya hujan tengah hari. Nah, Atiq juga wafat belum punya anak. Hartanya Atiq Al-Makhzumi tumplek-tumplek kepada Siti Khadijah. Jadi 3 kekayaan harta Siti Khadijah, sehingga dikatakan 2/3 tanah kota Makkah milik Siti Khadijah.
2/3 tanah kota Mekah ya milik Siti Khadijah. Jadi kalau kita istilahnya Betawi pinggiran bujuk buset ya. Nah, kalau kita pusing mencari harta, Siti Khadijah pusing siapa lagi yang mengelola harta. Nah, curhat kepada tangan kanannya Maisarah. Nah, Maisarah itulah yang memberikan info. Agan, jangan sendirian. Saya kenal dengan anak muda yang bertangan dingin dalam berbisnis. Semua orang menyenangi beliau. Cepatlah habis barang. Siapa namanya? Muhammad bin Abdul. Kalau begitu boleh kita undang makan malam. Nah, ini bukan kita aja yang istilahnya dinner. Ya, undang makan malam selesai. Nabi bertanya, apa yang bisa saya bantu nyonya? Bla bla bla. Akhirnya deal. Nabi siap memanage harta Siti Khadijah ya, karena Nabi sudah berpengalaman berbisnis. Khadijah punya kapital, Nabi punya skill. Skill ini bahasa Arab. Surat Al-Isra ayat setelah 78. Kullu may ya'malu ala syakilati. Ya, saya nggak hafal nih Ustaz. Ya, surat Al-Isra ayat berapa? Kullu man, setiap orang bekerja menurut ala syakilati, kemampuannya, kapabilitasnya. Ya, nah, Nabi kapabel di bidang bisnis, punya skill. Ya, akhirnya Nabi menjalankan memanage harta Siti Khadijah. Nah, disinilah bikin tresno jalarane soko kulino. Ya, dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Kalimangan airnya dalam, kiri kanan rumput mudanya. Semula cinta mendalam karena dikerling sudut matanya. Akhirnya menikah. Siti Khadijah mewakafkan dirinya dan hartanya untuk perkembangan agama Islam. Ya, inilah yang Allah sebut wa wajadaka ailan fa'auna. Allah dapati engkau Muhammad dalam keadaan miskin, dalam keadaan sengsara, anak yatim piatu. Ailan itu bahasa kamus lamanya papa. Miskin papa, bukan papanya Dedi. Ya. Miskin, nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak punya rumah, sebatang kara. Ini namanya ailan. Ba'awna, Allah berikan engkau kecukupan, kekayaan. Ya, Nabi kantongnya sudah berisi padat. Ya, kemudian ditambah lagi diangkat oleh Siti Khadijah sebagai manajer andal. Ba'awna kaya raya. Nabi berbisnis, melaksanakan bisnis harta Siti Khadijah. Nabi menikah umur 25, diangkat menjadi rasul umur 40. Jadi 15 tahun Nabi berbisnis. Umur 40 Nabi berhenti berbisnis karena beliau diangkat Allah sebagai Nabi terakhir, Rasul pemungkas. Nabi tidak mau rangkap jabatan. Ya, dia fokus pada tugasnya dari Allah. Ya, beda dengan pejabat kita, udah ketua partai, udah jadi menteri, tambah lagi komisaris. Ya, umpamanya gitu. Ya. Jadi fokus kepada dakwah. Ya. Apa ayat yang setelah itu turun? Wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada anak yatim, lindungi, berikan mereka masa depan. Wa ammas kalau ada orang yang butuh, berikan solusi. Karena Nabi diangkat jadi pemimpin,
Ya, melihat anak-anak yang tidak punya ayah atau yang tidak punya ibu, dia pungut, dia mandikan dengan tangannya sendiri, dia berikan pakaian, berikan masa depan. Banyak orang-orang yang menderita dari umat Rasul, yang pengangguran, jobless, homeless, diberi Nabi beri solusi. Karena Nabi sudah kaya sebelum menjadi pemimpin. Jadi nggak perlu beliau minjam ke Cina, nggak perlu berutang, karena dari koceknya sendiri dia memberikan solusi kepada umatnya. Karena itu azizun alaihi ma'an itu, nggak tega lihat orang susah. Artinya apa? Ya, ketika Siti Khadijah sudah wafat, akhirnya ya Rasulullah, gunakanlah hartaku untuk mengembangkan, menegakkan agama Islam. Dan itu dibuktikan oleh Nabi ketika beliau wafat, menjelang wafat umur 63 di kota Madinah, kekayaan tadi habis, ludes, tuntas, tas. Maka ketika Umar bin Khattab mengunjungi rumah Nabi, betapa Umar itu terharu. Dulu Nabi kaya raya, kekayaannya hanya sebuah sofa yang terbuat tempat tidur Nabi dari pelepah kurma. Kalau Nabi bangun, kelihatan bekas-bekas di punggungnya. Dan di bawah sebuah meja ada garibah, tempat air dari kulit unta. Ya, kalau kita ember lah, ya garibah. Waduh, ya Rasulullah, ya kunci barat dan kunci timur sudah di tanganmu. Engkau hidup begini. Kunci barat itu Nabi sudah menaklukkan Imperium Romawi Barat, Bizantium, sudah menaklukkan Persia, Iran sekarang. Itu kan dua superpower zaman itu. Kenapa engkau hidup begini? Aku bukan seorang raja, hanya aku seorang rasul. Nah, model beginilah yang diikuti oleh para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah itu hidup penuh kemewahan. Daulat Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu penuh kemewahan. Kalau zaman Khulafaur Rasyidin nggak ada istana khalifah. Ada nggak istana Nabi? Kalau kita pergi haji, pergi umrah, kalau haji kita 8 hari di kota Madinah, ketemu nggak sebidang tanah milik Muhammad? Ada pelang, ini tanah milik Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ketemu nggak sebuah properti, ya bangunan ini Muhammad, milik Muhammad bin Abdullah? Nggak ada. Kan kita jalan-jalan keliling kota Madinah, ya, nggak ada sebidang tanah. Inilah Rasul teladan yang sangat asli, bukan pencitraan, bukan settingan. Ini dibuktikan oleh Al-Quran, surah Al-Baqarah, surat At-Taubah, surat Ad-Duha. Inilah Nabi, ya, pemimpin sejati. Dia menghabiskan hartanya untuk umatnya. Ya, kalau pemimpin sekarang itu mementingkan perutnya, keluarganya, partainya, dan pendukungnya atau yang mengangkatnya. Adapun rakyat tidak peduli, masa bodoh. Maka prinsipnya kalau orang Islam itu prinsipnya H2, halal diteruskan, haram dihentikan. Kalau prinsip oligarki, kapitalisme, ya, komunisme, ateisme itu H4. Ya, kita lambangnya doang Pancasila, tapi isinya garung semua. Ya, dengan prinsip H4, halal, haram, antam, habis. Gua kuat, gua sikat, gua ngembat, ingat. Kalau terjadi revolusi dia kabur duluan itu, ingat. Nah, kalau Nabi enggak, dia bersama rakyat. Ya, dia bersama rakyat. Inilah pemimpin sejati. Azizun alaihi ma'anit. Kemudian ayat berikutnya apa lagi? Harisun alaikum. Harisun alaikum.
begitu antusias dengan masa depanmu. Ada nggak pemimpin memikirkan masa depan bangsa, negara, apalagi rakyat? No. Lagi gua berkuasa, vini, vidi, visi. Itu prinsip. Maka walaupun Machiavellis belum ada, ya, nah itu sekarang banyak pengikut Machiavellistis, menghalalkan segala cara. Gak bisa dengan cara halal, dengan cara haram. Gak bisa dengan cara baik-baik, harus dengan cara kekerasan. Itu apa? Machiavellistis. Nah, Nabi yang sudah menghabiskan harta, beliau selalu berdoa menggaransi kita masa depan. Ya, makanya Nabi ini pemimpin dunia dan akhirat. Harisun alaikum, begitu harisun, ya, begitu care dengan masa depan kita. Nabi tidak mau orang yang sudah memeluk agama Islam umatnya murtad. Ini yang disebut harisun alaikum. Ya, ya. Artinya 5 menit lagi. Harisun alaikum sampai ke akhirat. Nabi tidak mau kalau umatnya di akhirat telah masuk neraka. Tapi Nabi sudah menjamin kullu ummati dakhala jannah. Semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang ogah. Nah, insya Allah kita masuk surga, dijamin oleh Nabi. Itulah perlunya kita berselawat. Dengan Allah kita salat, pada Nabi kita berselawat, cukup jaminan untuk masuk surga. Ya, orang yang sudah terendam di dalam neraka, ya, dilaporkan oleh malaikat Malik, Rasul, umatmu sudah masuk ke dalam surga, nggak ada tinggal lagi dalam neraka. Rasul membantah, saya masih mendengar jeritan umatku dalam neraka, sampai obok-obok buat lagi. Ya, ternyata iya, 1, 2, 3, diangkat 4. Nah, lalu dimandikan di telaga Al-Kausar, diberi pakaian surga, ya, oleh malaikat. Nah, duluan mereka tak, duluan kalian berjalan. Lalu Nabi dengan malaikat penasaran. Ini yang disebut harisun alaikum. Ya Rasulullah, kenapa ente begitu care dengan bajingan tengik ini? Nabi menjawab begini, bro. Nah, mereka waktu hidup di dunia pernah bersyahadat dan berselawat kepada. Kapan itu? Waktu di depan Ka'bah. Jadi mudah masuk surga, Pak. Cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Insyaallah masuk surga. Inilah garansi Nabi. Cuma berendam dulu ke dalam neraka. Ini yang dapat kami sampaikan. Inilah leadership Rasul yang sudah ditiru oleh pemimpin manapun. Kalau ada yang bertanya, mohon disilakan. Baik Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau sengaja bertanya Pak Ustaz. Ya. Rasanya rugi saya Pak. Kalau Pak Ustaz yang cukup terkenal dan tersohor dalam pemberian ceramah ini, saya nggak bertanya, rasanya rugi. Ya. Yang kedua, mungkin ada tadi pepatah Minang, di mana bumi dipijak, di sana langit junjung. Ya. Nah, tadi kalau saya mungkin orang Minang atau mungkin Pak Ustadz apakah orang Minang Pak orang Indonesia, ini mungkin rasanya bagi saya agak aneh. Ya. Maaf Pak Ustadz. Tapi kalau Pak Ustadz orang Minang saya maklumi. Ya. Tapi kalau tidak mungkin perlu penjelasan. Katanya tadi di mana bumi dipijak, di sana pajak dan diinjak-injak. Nah, jadi sehingga saya sendiri bagaimana artinya? Kalau sebenarnya kata-kata di mana bumi dipijak, di sana lagi dijunjung, artinya di mana kita berada, di daerah mana kita bertobat, kita harus mengikuti aturan di daerah tersebut. Ya. Nah, jadi sehingga kalau Ya, terima kasih. Ya, Baik, saya sudah maklum. Ya, sudah cukup Pak Ustaz. Ya. Mungkin yang dua, bagaimana kita nih sebagai pimpinan, walaupun pimpinan rumah tangga, pimpinan atau mungkin yang lebih tinggi itu rasanya
jauh panggang daripada api untuk mencontoh kepemimpinan Nabi tadi Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya orang Payakumbuh, Pak. Wah, alhamdulillah Pak Ya, Ustaz. Payakumbuh ingat kelok 9. Saya lihat-lihat TikTok, lihat-lihat YouTube, ada kaos tertulis juga. Ketika Sri Mulyani, siapa yang tidak bayar pajak, tinggalkan Indonesia. Sama dengan Luhut Panjaitan, LBP. Nah, buat apa? Padahal yang memperjuangkan kemerdekaan ini umat Islam, bukan oligarki. Nah, maka ada sindiran. Itu bumbunya aja, Pak. Kalau saya sependapat, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Tapi karena ada akhiran a, kan sama dengan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Al-Quran itu kan saja AA. Jadi saya ketawa sendiri membacanya, Pak Haji. Itu di mana bumi dipijak, di sana rakyat